Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat ke-65-66. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian menghina? Maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau dan bermain-main, enggak serius. Kata mereka, kami enggak serius, hanya bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Tidak usah kalian mencari-cari uzur. Walaupun hanya main-main, enggak serius. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Surat At-Taubah ayat 65-66. Pengabaran tentang kafirnya orang yang menghina Allah atau menghina ajaran-ajaran Allah, agama Allah, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menghina seorang rasul, maka Allah sendiri yang langsung dengan tegas mengkafirkan orang tersebut. Kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Inilah jemaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kafirnya orang yang menghina Allah atau yang menghina ajarannya, agamanya, ayat-ayatnya, syariatnya, atau yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun seorang rasul yang pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla, berdasarkan dalil yang jelas, yang tegas dari Allah Azza wa Jalla, dan juga berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam dari seluruh mazhab, dari mazhab manapun, semuanya sepakat kafirnya orang yang menghina Allah atau menghina ajarannya, agamanya, syariatnya, ayat-ayatnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menghina salah seorang rasul, terutama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang melakukannya, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan ayat ini juga menjelaskan kepada kita pelajaran yang sangat penting sekali. Sama saja orang yang melakukannya, dia menjadi kafir, apakah dia bersungguh-sungguh, serius, ataukah hanya main-main, enggak sungguh-sungguh, enggak serius. Makanya jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini juga, para ulama menjelaskan bahwa orang yang telah mengetahui tidak ada uzur baginya untuk melakukan kekafiran tersebut, walaupun dia main-main, dia enggak sungguh-sungguh, dia enggak serius, dia dihukumi kafir. Yang diberi uzur hanya satu golongan saja, yaitu orang yang dipaksa. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Jadi ini dua syarat. Pertama, dia dipaksa. Yang kedua, dia tetap beriman dalam hatinya. Hatinya menolak apa yang dia lakukan tersebut. Ya, dipaksa di sini betul-betul dipaksa dengan ancaman yang berat, ancaman yang berbahaya. Membahayakan diri dengan bahaya besar, seperti hilang anggota tubuh, atau bahkan hilang nyawa, atau hilang nyawa keluarganya.
Kalau cuma dipaksa dengan ancaman hilang pekerjaan, maka itu bukan ancaman berat. Kalau hilang pekerjaan, masih bisa cari pekerjaan lain. Kalau hilang nyawa, nggak mungkin cari nyawa lain. Iya. Jadi kalau ada orang yang dipaksa, kalau kamu tidak ikut dalam acara kekafiran ini, kamu dipecat atau kamu dimutasi, lalu dia ikutan, maka itu bukan uzur. Dia tidak mendapatkan uzur. Termasuk jamaah sekalian, bukan termasuk uzur orang yang berperan dalam sebuah sandiwara atau film atau pentas drama, lalu dia berperan menjadi Abu Jahal misalkan, atau Abu Lahab, kemudian menghina Allah, atau menghina Rasulullah SAW, atau menghina syariat, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Karena dia bukan orang yang dipaksa, dia tidak mendapatkan uzur. Yang mendapatkan uzur hanya orang yang dipaksa. Itu pun masih ada syarat yang kedua, hatinya tetap beriman. Hatinya menolak kekufuran tersebut. Kalau hatinya setuju, maka dia dihukumi kafir, dia menjadi kafir, karena hati tidak mungkin dipaksa. Iya. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Kemudian juga termasuk pelajaran penting, ayat ini menunjukkan menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Jemaah sekalian, ini penting sekali dipahami. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Lihat, dalam ayat dan kisah yang melatar belakanginya ini. Lihat dalam ayat dan kisah yang melatar belakanginya ini. Yang menghina Rasulullah SAW itu hanya satu orang. Tapi yang hadir di majelisnya ada beberapa orang temannya. Maka jemaah sekalian, ayat turun mengkafirkan mereka semuanya. Perhatikan teks ayatnya dalam bentuk jamak. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Disebut kalian. Banyak orang. Artinya, semua yang hadir di majelis tersebut dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kecuali sahabat Auf bin Malik. Dan siapapun yang hadir, tapi mengingkari. Kebetulan hadir di situ, bukan sengaja, lalu kemudian mereka mengingkari. Seperti yang dilakukan sahabat Auf bin Malik. Langsung beliau katakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau tidak benar. Bahkan engkau ini aku mengira adalah seorang munafik. Jadi dihardik dia oleh sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Maka sahabat ini tidak termasuk yang dikafirkan dalam ayat ini. Tapi pembicaranya dan teman-temannya yang mendengarkannya, yang setuju dengannya, dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Para ulama menjelaskan ayat yang mulia ini mengandung pelajaran. Orang yang setuju terhadap kekafiran juga telah terjerumus dalam kekafiran tersebut. Karena Allah mengkafirkan bukan hanya pelakunya, tapi orang yang menyetujuinya. Ada lagi ayat yang lebih tegas jemaah sekalian, surat An-Nisa, Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk-duduk bersama mereka, maka kamu kalau begitu sama dengan mereka. Jadi jemaah sekalian, Allah menyamakan orang yang melakukan kekafiran dan orang yang menyetujui kekafiran tersebut. Iya, sama saja. Dia hadir di majelisnya atau mengikuti Facebooknya lalu dia membenarkan. Ya, ada orang buat status kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia like, dia suka, dia setuju. Maka dia juga telah terjerumus dalam kekafiran. Jadi jemaah sekalian, ayat yang mulia ini
menjelaskan kepada kita, orang yang menghina Allah dan menghina agamanya atau menghina syariatnya atau menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, dan orang yang menyetujuinya juga menjadi kafir. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mencontohkan di antara golongan yang melakukan kekafiran ini, menghina Allah Azza wa Jalla, melecehkan Allah, adalah gulatus sufiyah. Orang-orang sufi ekstrim. Jamaah sekalian, orang-orang sufi itu bertingkat-tingkat. Pengikut ajaran sufiyah, tarekat tasawuf, mereka bertingkat-tingkat. Ada golongan yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka itu? Mereka adalah generasi sufiyah yang pertama pada umumnya. Namun, golongan tersebut sudah tidak pernah kita dengarkan lagi sampai di zaman ini, yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah, yang dipuji oleh Imam Ahmad, dipuji oleh Imam Syafi'i, dan lain-lain. Seperti Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Jadi awal kemunculan sufi itu dikatakan oleh para ulama karena mereka suka menggunakan pakaian yang terbuat dari wol. Wol itu bahasa Arabnya suf. Makanya mereka disebut sufi. Inilah salah satu pendapat yang paling kuat tentang awal kemunculan sufi. Ajarannya disebut tasawuf. Kelompoknya disebut tarekat. Awal kemunculan mereka karena ada sekelompok ahli ibadah yang suka menggunakan suf, pakaian wol. Kenapa mereka suka menggunakan pakaian itu? Karena itu pakaian yang menunjukkan kesederhanaan. Tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah dengan dunia. Maka mereka mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengajak hidup zuhud. Mengajak hidup sederhana. Tidak berlebih-lebihan dengan kenikmatan dunia. Inilah awal kemunculan sufi, tasawuf, tarekat. Tapi pada perkembangannya, karena kebanyakan di antara mereka hanya fokus ibadah, namun malas menuntut ilmu, maka jadilah mereka santapan setan. Setan kemudian menyesatkan mereka. Dikarenakan kebodohan mereka tidak mendalami ilmu agama. Walaupun mereka ahli ibadah. Makanya jemaah sekalian, dalam kitab Talbis Iblis, karya Ibnul Jauzi, beliau menyebutkan di situ, bagaimana iblis menyesatkan manusia, menyesatkan berbagai macam kelompok. Bahkan beliau menyebutkan juga bagaimana iblis menyesatkan ahli hadis dan ahli fikih. Orang yang berilmu sekalipun, iblis punya tipu daya tersendiri. Walaupun kebanyakan orang yang berilmu itu selamat, karena mereka memiliki ilmu sehingga mereka tahu ini tipu daya iblis. Iya. Jadi beliau sebutkan banyak sekali tipu daya iblis kepada masing-masing golongan, masing-masing kelompok. Dan subhanallah, yang paling banyak beliau sebutkan dalam kitab ini adalah tipu daya iblis kepada kaum sufi, kepada orang-orang tarekat tasawuf. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka adalah orang-orang yang berpaling dari ilmu. Tidak mendalami ilmu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan dahulu ada kaum sufi yang menghina para ulama ahli hadis. Mereka bilang, kalian meriwayatkan hadis dari orang-orang mati. Sedangkan kami, klaim mereka, meriwayatkan hadis langsung dari yang maha hidup. Ini kebodohan mereka. Ahli hadis
para imam besar, termasuk imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, mereka rendahkan, mereka sebut, meriwayatkan hadis dari orang-orang mati. Siapa yang mereka maksud orang mati? Yaitu para ulama ahli hadis yang sudah wafat. Termasuk para sahabat dan Rasulullah SAW. Kan sudah wafat semuanya. Hadis-hadis mereka yang kita riwayatkan. Berkata fulan, fulan berkata, saya mendengarkan fulan mengatakan, dan seterusnya. Semua orang-orang yang sudah wafat. Iya. Sedangkan kami, kata mereka, klaim orang sufi, kami meriwayatkan langsung dari yang maha hidup. Maksudnya kata mereka, kami langsung mendapatkan ilham dari Allah Azza wa Jalla. Iya, ini kebodohan mereka. Dan kesombongan mereka. Dan tipu daya setan terhadap mereka. Setan membisikkan kepada mereka kesesatan dan kekufuran. Dan mengatakan kepada mereka, ini wahyu dari Allah. Ini bisikan dari Allah. Iya. Jadi jemaah sekalian, sufi yang dipuji para ulama dahulu hanyalah sufi generasi pertama yang benar-benar mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan hidup zuhud, tidak bermegah-megah, tidak bermewah-mewah. Namun pada perkembangannya muncul berbagai macam kesesatan dan kekufuran. Muncul berbagai macam bid'ah dan kesyirikan sampai di hari-hari kita ini. Makanya yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, jika seseorang menjadi sufi atau belajar tasawuf di pagi hari, sore hari jadi orang bodoh. Sore hari jadi orang tolol. Kalau dia bergaul dengan orang-orang sufi terus-menerus selama 40 hari, maka akalnya nggak akan kembali selama-lamanya, kata beliau. Ini yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan inilah kebanyakan sufi hari ini. Walaupun tentu tidak semuanya. Nah jemaah sekalian, ada satu sekte sufi yang paling parah, yang diistilahkan para ulama dengan gulatu sufiyah. Gulatu as-sufiyah. Sufi yang ekstrim. Pengikut tarekat tasawuf yang ekstrim. Jadi sekali lagi mereka bertingkat-tingkat. Ini yang paling ekstrimnya. Siapa mereka itu? Mereka yang berbuat bid'ah dengan membagi agama menjadi 4. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini pembagian yang bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maupun generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak pula oleh imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak pernah mengajarkan pembagian agama seperti ini. Ini hanya bualan orang-orang sufi. Ini bid'ah dalam agama. Tapi jemaah sekalian, ini bukan sembarang bid'ah. Ini bid'ah yang mengantarkan kepada kekafiran. Apa kekafiran yang muncul dari bid'ah ini? Di antaranya adalah mereka sampai berkeyakinan, jika seseorang sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, maka berarti dia sudah menjadi wali, dan apabila dia sudah menjadi wali, dia sudah lebih tinggi dari seorang nabi. Dia lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Ini kekufuran jemaah sekalian. Meyakini ada seseorang yang bisa menjadi lebih mulia dari Rasulullah SAW, walaupun dia benar-benar wali. Dan ini termasuk kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat, yaitu meyakini ada seseorang yang sama kedudukannya atau lebih mulia daripada Rasulullah SAW dari kalangan wali-wali Allah Azza wa Jalla adalah termasuk kekufuran. Karena itu adalah pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan beliaulah makhluk yang paling mulia. Beliau adalah makhluk yang paling mulia. Ya, di antaranya Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau untuk mengatakan, wa ana awwalul muslimin, dan akulah muslim yang pertama. Apa maksudnya muslim yang pertama? Muslim yang terbaik. Beliaulah manusia terbaik, makhluk yang terbaik. Hamba Allah yang berserah diri kepadanya, yang muslim, yang tunduk kepadanya, yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Kalau mereka bilang ada seorang wali Allah,
yang kedudukannya bisa melebihi Rasulullah SAW, berarti mereka mendustakan ayat ini. Ini adalah kekufuran. Kemudian kekufuran yang berikutnya, mereka katakan lagi, karena dia sudah lebih tinggi dari Rasul, maka dia terlepas dari syariat Rasul SAW. Karena dia sudah tingkatan hakikat, sudah tingkatan ma'rifat. Sedangkan Rasul dan para pengikutnya barulah tingkatan syariat. Subhanallah. Makanya Sufiyah ini dalam tingkatan yang paling ekstrim ini adalah agamanya orang-orang sombong, merasa lebih hebat daripada Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tidak lain ini adalah ujub dan sombong. Ya. Jadi mereka katakan karena dia sudah jadi wali, tingkatannya sudah hakikat atau makrifat, sehingga dia tidak perlu lagi menjalankan syariat Islam atau syariat Rasulullah SAW, mereka tidak perlukan lagi. Karena sudah hakikat atau sudah makrifat. Maka jemaah sekalian, ulama Islam juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ini adalah termasuk kekafiran. Kenapa? Di antara sebabnya karena ini termasuk pendustaan terhadap pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Di antaranya dalam Al-Quran Allah tegaskan, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Tapi orang-orang ekstrim sufi ini seakan mengatakan, tidak, kami tidak termasuk orang yang diutus kepada kami Rasulullah SAW. Kami lebih tinggi dari beliau. Kami tidak wajib menjalankan syariat beliau. Subhanallah. Ini sepakat ulama termasuk kekafiran. Dan juga jemaah sekalian, termasuk kekafiran mereka yang disebabkan pembagian agama tadi, pembagian syariat, tarekat, hakikat, makrifat, adalah sampai tingkat mendustakan keberadaan Allah dan menghina Allah. Mendustakan keberadaan Allah dan menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yaitu ketika mereka berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Dan orang yang pertama sekali mencetuskan pemahaman ini, Al-Hallaj, tokoh sufi terkenal, itu dihukum mati. Dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin dan disetujui oleh para ulama ahli sunnah yang ada di masa tersebut. Bahkan dinukil kesepakatan ulama ahli sunnah untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Al-Hallaj yang pertama mencetuskan pemahaman ini. Kemudian berkembang dan terus berkembang sampai pada tokoh sufi Ibnu Arabi. Sampai akhirnya menjadi keyakinan mereka wahdatul wujud, menyatunya seluruh makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Dan apa awal penyimpangan ini jamaah sekalian? Dari salah menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan la mawjuda illallah. Ini akar penyimpangan gulat sufiyah, sufi ekstrim. Karena menafsirkan la ilaha illallah sesuai pemahaman mereka. Tidak mengikuti pemahaman ahli sunnati wal jamaah, la ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu penafsiran ahli sunnati wal jamaah. Penafsiran sufi apa? La mawjuda illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Ditambah lagi dengan pembagian agama tadi, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kata mereka, kalau sudah tingkatan ma'rifat, berarti sudah sampai pada tingkatan keyakinan ini. Yaitu meyakini tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Maksudnya mereka meyakini Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Sampai keluar kata-kata hinaan mereka kepada Allah
yaitu Allah menyatu dengan anjing dan babi, na'udzubillah. Dan ini ucapan orang sufi sudah sejak dulu. Diucapkan oleh Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya. Dan hari ini diulang kembali oleh para pengikut sufi tarekat tasawuf. Jadi kita nggak perlu terlalu heran sebenarnya. Ini sudah sejak dulu mereka katakan. Dan ulama telah mengkafirkan mereka. Termasuk ulama-ulama Syafi'iyah seperti As-Subki rahimahullah mengkafirkan mereka. Mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah dapat menyatu dengan makhluk. Keyakinan Ibnu Arabi dan pengikut-pengikutnya dari kalangan tarekat Sufiyah tasawuf. Ya, Allah menyatu dengan makhluk. Sampai akhirnya mereka mengatakan di dalam diri anjing-anjing dan babi-babi itu ada Allah juga. Allah menyatu dengan anjing dan babi tersebut, na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, di dalam ucapan mereka ini terkandung dua macam kekafiran sekaligus. Pertama, mereka mengingkari adanya Allah. Ini sebenarnya hakikat ucapan mereka. Allah bagi mereka adalah makhluk. Yang kedua, mereka menghina Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah yang kita bahas. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang menghina Allah tabaraka wa ta'ala, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Makanya para ulama Islam mengkafirkan gulat sufiyah. Mengkafirkan gulat sufiyah. Ya. Berikut saya nukilkan beberapa ucapan ulama terdahulu tentang kafirnya gulat sufiyah. Ya, di antara bentuk kekafiran mereka, mereka mengatakan Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Allah menyatu dengan hewan-hewan yang buruk sekalipun. Na'udzubillah. As-Subki rahimahullah, ulama besar, ulama yang masyhur dari kalangan madhab Syafi'i. Beliau mengatakan, wa man kana min haula'i sufiyya al-mutaakhirin. Dan siapa saja dari kalangan sufiyah al-mutaakhirin. Perhatikan jemaah sekalian. Sufiyah mutaakhirin. Sufiyah pada perkembangan selanjutnya, bukan sufiyah generasi awal. Sekali lagi, yang dipuji oleh para ulama dahulu hanyalah sufiyah generasi awal. Tapi pada perkembangannya, hampir tidak ada lagi yang seperti mereka. Umumnya berbuat bid'ah dalam agama. Ya, sampai bid'ah yang paling ekstrim ini. Kata As-Subki rahimahullah, kabnil Arabi wa atba'ihi. Seperti Ibnul Arabi dan para pengikutnya. Gulat sufiyah, orang-orang yang memiliki paham wihdatul wujud, Allah menyatu dengan makhluk. Kata beliau, fahum dullalun juhalun. Maka mereka adalah orang-orang sesat, orang-orang bodoh. Kharijuna an tariqatil Islam, yang telah keluar dari jalan Islam, dari tarekatnya Islam, jalannya Islam, mereka sudah keluar. Fadlan anil ulama, apalagi dari jalannya para ulama. Dari jalan Islam saja mereka keluar. Ya. Jadi ini termasuk pengkafiran secara global yang dikatakan oleh As-Subki rahimahullahu taala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah juga menukil dari Al-Imam Al-Bulqini, juga salah seorang ulama besar, ulama yang masyhur dari kalangan madhab Syafi'i. Ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang Ibnu Arabi, orang yang memiliki pemahaman kekufuran dan memiliki pemahaman wihdatul wujud. Faqala lahu Syekhuna Al-Bulqini huwa kafirun. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, guru kami Al-Bulqini mengatakan dia termasuk orang-orang kafir. Dia termasuk orang-orang kafir. Ya. Jadi lihat para ulama mengkafirkan Ibnu Arabi, di antara sebabnya adalah dia punya keyakinan wihdatul wujud, menyatunya makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Dan menghina Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan Allah menyatu dengan makhluk-makhluk yang kotor. Ini jemaah sekalian betul-betul keluar dari lisan mereka. Allah menyatu
dengan makhluk-makhluk yang kotor seperti anjing dan babi, naudzubillah. Ya. Dan jemaah sekalian, sampai para ulama juga mengatakan mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan musyrikin Arab. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani dan musyrikin Arab. Orang-orang Nasrani, di antara kekafiran mereka, karena mereka mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Allah adalah satu dari yang tiga. Maka Allah tegaskan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwa thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani. Karena mereka mengucapkan Allah adalah satu dari yang tiga. Begitu pula mereka mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu bin Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Jadi ini kekafiran orang Nasrani. Tapi jamaah sekalian, kekafiran Sufiyah itu lebih parah lagi. Mereka mengatakan seluruh makhluk adalah Allah. Seluruh makhluk adalah Allah. Sampai anjing dan babi sekalipun adalah Allah. Na'udzubillah. Orang Nasrani pun nggak berucap begitu. Yang mereka ucap, yang mereka pilih, makhluk sebagai Allah bagi mereka adalah makhluk yang paling mulia menurut mereka. Makhluk yang paling mulia menurut mereka. Dan mereka mengucapkan itu dengan maksud memuliakan Allah dan memuliakan makhluk tersebut. Bukan dengan maksud menghina Allah Azza wa Jalla, tapi tetap saja Allah mengkafirkan mereka. Dan orang-orang Yahudi tidak mengatakan Allah satu dari yang tiga. Allah adalah Isa bin Maryam. Tapi bersamaan dengan itu, mereka juga dihukumi kafir oleh Allah. Ya, di antara kekafiran mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah. Itu juga menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kaum musyrikin Arab juga tidak pernah mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Berhala-berhala yang mereka sembah itu tujuan mereka agar mendapatkan syafaat di sisi Allah, mendekatkan mereka kepada Allah. Bukan berhala itu adalah Allah. Apa kata mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata, kami tidak menyembah patung-patung itu, berhala-berhala itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, mereka tidak samakan Allah dengan patung-patung itu. Maksudnya mereka tidak mengatakan Allah menyatu dengan patung-patung itu. Makanya kata Syekhul Islam, inna kufra haula'i a'zamu min kufril yahud wan nasara wa musyriki al-arab. Sesungguhnya kekufuran orang-orang sufi ekstrim ini yang mengatakan Allah menyatu dengan seluruh makhluk sampai menyatu dengan anjing dan babi, na'udzubillah, itu lebih dahsyat kekafiran mereka daripada kekafirannya Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Karena mengandung pelecehan dan penghinaan yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah sampai hari ini masih ada orang yang berkata seperti itu? Faktanya jemaah sekalian, masih ada. Masih ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Baik yang terang-terangan mengatakan, bahkan menulis di Facebook, maupun yang tidak mengajarkan kepada orang lain. Iya. Jadi ini disebut gulat sufiyah. Golongan sufi yang dikafirkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan peletak dasar ajaran ini dihukum mati oleh penguasa kaum muslimin di masa tersebut karena ucapan-ucapannya tersebut Allah menyatu dengan makhluk. Iya. Jadi ini contoh lain orang yang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu gulat sufiyah, menyamakan Allah dengan makhluk, bahkan makhluk-makhluk yang paling kotor seperti hewan-hewan
yang sangat kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Ya.